Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik saja. Jadi hari ini kalian siapkan buku, pena, dan peralatan lainnya untuk mencatat apa yang menjadi hal-hal penting. Jadi hari ini kita masih membahas tentang puisi rakyat, akan tetapi beda sub pokoknya ya. Jadi kita akan membahas mengenai, kalian bisa lihat halaman 5, kita akan membahas bagian C dan D, yang mana yang C itu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, dan yang ke D itu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Jadi kalian buka halaman 179 pada bagian menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, secara umum puisi, gurindam, pantun, syair, dan lain sebagainya itu memiliki struktur dan kebahasaan. Dan struktur dan kebahasaan ini itu akan membedakan antara teks satu dan teks yang lain. Sebenarnya di puisi rakyat itu banyak sekali jenis-jenisnya, tetapi kita lebih fokuskan kepada 3 ini, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Nah, gimana anak-anak? Kemarin kita udah belajar mengenal puisi rakyat itu apa aja, jenis-jenisnya apa aja. Kalian udah pada bisa bikin puisi rakyat? Sudah bisa bikin pantun? Sudah bisa bikin gurindam? Sudah bisa bikin syair? Ibu harap kalian udah bisa ya bikin puisi rakyat, karena ini akan berkaitan dengan tugas kalian. Ibu harap kalian bisa di pelajaran ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama, kalian bisa menelaah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat itu sendiri. Yang kedua, kalian bisa membuat puisi rakyat dari yang pantun, gurindam, dan syair. Ada beberapa aspek yang perlu kalian pahami pada saat kalian ingin memahami struktur dan kebahasaan puisi rakyat itu sendiri. Yang pertama itu ada kalimat, yang kedua itu ada kata. Nah, jadi tadi ada kalimat ya. Nah, kalimat ini ada kalimat perintah, seru, ajakan, juga ada kalimat larangan. Kalian udah paham kalimat perintah itu apa? Jadi mungkin di semester kemarin kalian itu sudah memahami tentang kalimat perintah. Tapi Ibu akan menjelaskan kembali kalimat perintah itu apa. Kalimat perintah itu adalah suatu kalimat yang berisikan permintaan atau yang bermaksud untuk memberi perintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu kalimat perintah. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Sedangkan yang kedua itu ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu berarti kalimat yang berisikan suatu ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu maupun kegiatan ya. Nah, contohnya, ayo kita ke pasar. Itu ajakan. Berarti dia mengajak temannya ataupun seseorang untuk ke pasar. Nah, yang ketiga itu ada kalimat seru. Nah, kalimat seru itu adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hatinya. Misalkan kagum, senang, sedih, marah. Nah, itu merupakan kalimat seru. Contohnya, wah, Ngesti Boga 1 adalah desa yang masih asri ya. Bagaimana kalau kita melakukan observasi di sini? Nah, itu merupakan kalimat seru. Berarti dia senang melihat Ngesti Boga 1. Terus ada kalimat larangan. Nah, kalimat larangan ini kalian pasti sering melihat di poster-poster sekolah maupun contohnya di perpustakaan. Yaitu ada kalimat yang mengatakan buku tidak boleh dicoret. Nah, itu merupakan kalimat larangan. Jadi kalimat larangan itu apa? Adalah kalimat agar orang lain itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya contoh lainnya adalah jangan merokok. Merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, itu merupakan kalimat larangan. Terus dalam menelaah struktur juga kita akan memahami tentang adanya kalimat. Nah, ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal ini apa? Tentunya kalian udah paham ya kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal itu kalimat yang berisi maksimal ada satu subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ibu sedang memasak. Nah, itu merupakan kalimat tunggal.
Sedangkan kalimat majemuk kalian bisa buka halaman 185, itu banyak sekali macam-macam kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk hubungan syarat, tujuan, konsensif, hubungan penyebabkan, dan lain sebagainya. Kan tetapi kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih subjek atau predikat. Jadi subjeknya itu nggak cuma satu, subjeknya itu bisa dua. Dan predikatnya nggak cuma satu, akan tetapi bisa dua. Contoh kalimatnya itu seperti apa? Contohnya, ibu sedang memasak dan ayah sedang membaca koran. Nah, di mana Bu letak subjeknya ada dua dan predikatnya ada dua, objeknya ada dua? Itu di subjeknya. Kan tadi kan ibu. Nah, ibu itu merupakan subjek. Dan tadi ada kata ayah. Ayah itu merupakan subjek. Subjek itu adalah pelaku. Terus ibu sedang memasak. Memasak itu merupakan predikat. Jadi predikat. Jadi ibu sedang memasak. Memasak itu adalah predikat, adalah kegiatan yang dilakukan oleh ibu. Sedangkan ayah tadi, ayah sedang membaca koran. Nah, membaca itu merupakan predikat dan objeknya adalah koran. Koran yang dibaca oleh ayah. Jadi itu contoh kalimat majemuk. Lalu, kalian juga harus memahami dari struktur dan kebahasaan itu akan membentuk pola-pola semacam jumlah kata, suku kata, dan lain sebagainya. Karena itu yang akan membedakan antara teks satu dan teks yang lainnya. Jadi kita lihat pada pantun pola pertama. Anak-anak bisa buka halaman 179. Jadi, kalian harus buka halaman 179. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kalian harus menyiapkan buku, pena, maupun peralatan lainnya. Dan catat apa yang menjadi hal-hal penting agar kalian bisa memahami. Pola pertama, ini contoh. Bagaimana caranya menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, sebelum Ibu memulai, ada yang tahu bagaimana struktur dan kebahasaan pada pola pertama? Tentunya kalian udah tahu ya. Nah, untuk pola yang pertama ini, larik pertama, yang mana larik pertama? Larik pertama itu ini. Nah, baris pertama. Larik pertama dan yang kedua. Larik pertama ini, buanglah sampah pada tempatnya. Larik kedua, jangan membuang di tengah jalan. Itu merupakan sampiran. Sampiran. Sedangkan kalau kita tidak mau bertanya, ini larik ketiga, tidak bisa mencapai semua harapan. Ini larik keempat. 3 dan 4 ini merupakan isi. Sajanya, tempatnya, nya, ini a, lan, an ini b, nya, a, dan an itu b. Berarti bersaja a, b, a, b. Dan pada struktur, itu strukturnya ya. Tadi strukturnya, larik pertama dan larik kedua ini merupakan sampiran, 3 dan keempat merupakan isi, dan strukturnya juga bersaja AB, AB. Untuk dari segi kebahasaannya, pada larik pertama ini, dia itu menggunakan kalimat perintah, yaitu buanglah. Jadi pada kalimat perintah ini, buanglah sampah pada tempatnya. Kuncinya itu buanglah. Berarti dia meminta seseorang itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, jangan membuang di tengah jalan. Berarti pada larik kedua ini dia menggunakan kalimat larangan. Larangannya itu di mana kata kuncinya? Itu pada kata jangan. Berarti larangan. Kalau udah kata jangan itu berarti larangan. Terus yang ketiga, kalau kita tidak mau bertanya, itu merupakan penghubung syarat yang dilihat dari kata kalau. Nah, ini merupakan penghubung syarat. Nah, kalian bisa lihat pada, nah ini ya, kalimat perintah, saran, dan lain sebagainya. Jadi yang ini, pada larik ketiga itu syarat dilihat dari kata kalau. Terus yang keempat,
tidak bisa mencapai semua harapan itu merupakan akibat jawaban dari lari ketiga. Karena lari ketiga itu kan dia bilang kayak gini, kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Iya, kalau kita tidak mau bertanya, kita nggak bakalan paham apa-apa aja yang menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau kita ingin memiliki rasa ingin tahu, maka harus bertanya. Setelah kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan bahasa gurindam. Kalian lihat dulu catatan kalian yang kemarin. Ciri-ciri gurindam itu adalah satu bait itu ada dua baris. Nih, ini adalah contoh-contoh gurindam. Nah, pada ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya menelaah struktur dan kebahasaan pada gurindam. Yang pertama, apabila kelakuan baik berbudi, nah hidup menjadi indah tak akan merugi. Pada baris pertama ini dia menggunakan hubungan syarat. Syarat itu pada kata apabila. Nah, ini kata kuncinya apabila. Jadi dia menggunakan syarat. Ini untuk kalimatnya. Terus yang hidup menjadi indah dan tak akan merugi ini merupakan kondisi keadaan jika syarat ini dilakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan syarat yang pertama ini, maka ini hasilnya. Hidup kita akan indah dan tak akan merugi. Untuk strukturnya ini baris pertama dan baris kedua itu dia memiliki hubungan ataupun merupakan isi yang saling berhubungan. Jadi larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan, pada larik kedua itu hasilnya. Itu bagaimana caranya menelaah struktur dan kebahasaan pada gurindam. Setelah kalian mempelajari bagaimana caranya menelaah struktur dan kebahasaan pada pantun, gurindam, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menelaah struktur dan kebahasaan pada syair. Kalian bisa buka halaman 183. Nah, ini contohnya ya. Tapi Ibu akan bahas satu persatu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membentuli insan. Jadi pada strukturnya ini dia menggunakan satu bait 4 larik, atau larik itu bisa kita sebutkan dengan baris. Pola rimanya itu adalah a. Bagaimana bisa dikatakan a? Itu kalian bisa lihat an. Jadi a. Lalu keempat larik ini dari yang sini, dan sini itu merupakan isi. Dan ditinjau dari jenis kalimatnya ini, pada kalimat pertama dia menggunakan kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu ada apa aja? Ada hai, hello, assalamualaikum. Itu merupakan kalimat sapaan. Jadi dia menggunakan kata hai. Terus yang kedua dan ketiga itu merupakan kalimat perintah kepada generasi yang disapa. Nah, generasi yang disapa itu adalah pemuda, anak-anak muda seperti kalian. Itu termasuk anak muda. Lalu pada larik keempat, kutipan syair itu merupakan akibat dari apabila larik kedua dan ketiga itu dikerjakan. Jadi ini keempat ini merupakan hasil apabila larik kedua dan ketiga itu dikerjakan. Dan pada syair ini dia itu coba kalian baca syair ini bagaimana bentuk bahasanya, maknanya dalam enggak. Jadi syair ini memiliki makna yang dalam, menggunakan kata-kata yang indah, dan juga menggunakan benda-benda yang mudah kita temui dengan panca indera seperti perahu. Anak-anak udah pernah ya melihat perahu, jalan. Nah, jalan ini kan kita sering sekali melihat jalan. Terus insan itu kan manusia, dan muda itu seperti kita. Jadi penulis atau penyair ini menggunakan kata-kata ataupun diksi itu kata, pemilihan kata yang bisa dilihat dengan panca indera,
menggunakan bahasa sehari-hari, dan memiliki makna yang dalam. Jadi itulah bagaimana caranya kita menelaah pantun, gurindam, dan syair. Sekarang kita akan membahas bagian D. Bagian D itu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Sebelumnya udah Ibu sampaikan kalau kalian itu harus bisa membuat puisi rakyat, gurindam, pantun, dan syair. Sebelum kalian buat puisi rakyat, kalian harus pahami dulu ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Termasuk langkah-langkah bagaimana caranya membuat puisi rakyat. Jadi kita akan belajar menulis pantun terlebih dahulu. Pantun, bagaimana sih cara membuat pantun? Untuk membuat pantun, kalian harus menemukan ide. Dalam menemukan ide, kalian bisa duduk di luar rumah, apalagi pada saat daring, kalian bisa belajar di luar rumah, dalam rumah, sambil makan, sambil membaca buku, sambil tidur, dan sambil nonton. Mungkin kalian akan menemukan inspirasi sehingga kalian bisa membuat pantun. Nah, dari ide itu kalian catat satu persatu apa yang terbesit dalam pikiran kalian sehingga kalian tidak lupa dan kalian tuangkan ke dalam buku kalian. Misal kalian lagi duduk di depan rumah terus melihat ada orang jalan, jadi kalian pikir bikin pantun, jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli rambutan. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita harus mencari inspirasi. Jadi dari inspirasi tersebut itu akan melahirkan pantun-pantun yang nantinya kalian bisa kuasai. Terus kalian harus memiliki banyak-banyak kosakata. Dari mana banyak kosakata itu? Pertama, dari banyak-banyak membaca, kedua mendengarkan berita maupun ngobrol sama teman, ngobrol sama guru, dan lain sebagainya. Itu bisa menambahkan banyak kosakata kalian. Kosakata itu apa? Kata-kata yang memang tidak pernah kalian temukan. Misal kalau bulan, ibaratnya kalau bulan itu kan cuma ada satu, tapi kalau di karya sastra, bulan itu artinya bukan cuma bulan yang di langit, tapi bulan itu juga bisa pertanda wanita dan lain sebagainya. Itu contoh kosakata, penambahan penguasaan kita, pembendaharaan kata kita. Terus kita harus paham juga ciri-ciri pantun. Nah, jadi ciri-ciri pantun itu ada sampiran dan ada isi. Jadi isi itu yang menjadi tujuan kalian, apa yang kalian ingin sampaikan. Karena di dalam puisi rakyat itu kita harus menyelipkan ataupun memasukkan nilai-nilai moral sehingga pembaca itu memiliki kepribadian ataupun tingkah laku yang baik seperti yang disampaikan pada pantun tersebut. Dan kalian sudah bisa menulis pantun ketika kalian sudah memahami langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kalian harus tahu bagaimana caranya menulis syair dan gurindam. Sama seperti bagaimana caranya menulis pantun, kalian juga harus menemukan ide, mengetahui ciri-ciri syair dan gurindam itu sendiri, dan mencari inspirasi, terus mencatat hal-hal yang menjadi catatan kalian sehingga kalian bisa menuangkan ide-ide tersebut menjadi hal-hal yang lebih menarik. Dan membaca buku itu sangat penting karena dengan membaca buku kalian bisa menambah pembendaharaan kata kalian. Karena di syair dan gurindam ini kalian harus menggunakan kata-kata ataupun diksi, bermain diksi, sehingga apa yang kalian tulis itu memiliki nilai dan makna yang sangat mendalam. Karena syair itu hampir sama dengan puisi. Dia biasanya menggunakan kata yang sedikit akan tetapi maknanya yang sangat dalam. Dan itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu dan memahaminya dan mempelajarinya dan memberikan ilmu tersebut kepada teman-teman kalian di luar sana. Lalu Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya. Dan tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan.
Selamat bertemu minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.